Halo guys, Kian Nugroho di sini dan hari ini gua mau nge-review iPad Air 3. Drop it. iPad Air 3 ini yang gua pegang sekarang nih. Ini gua beli itu yang varian 64 GB. Itu gua beli sekitar harganya itu 6,9 juta daripada gua beli iPad Pro 2018 tuh yang hampir setengah harga. Ini udah cukup banget sih buat kebutuhan gue. Terus juga iPad Air 3 ini punya 3 varian. Yang pertama tuh Space Gray, ini yang gue pegang nih, sama Silver. Terus ada Gold. Memori internalnya itu ada yang 64 GB sama 256 GB. Nah, yang gue pegang sekarang nih, gue pilih yang 64 GB. Menurut gue sih itu udah cukup lah buat gue. Karena kan gue itu kebanyakan tuh nyimpen datanya tuh di cloud, di internet. Yang penting internet gue paket cukup, kecepatan kenceng, bezel kanan sama kirinya tuh tipis. Tapi sayang nih, atas sama bawah masih sedikit lebar karena dia harus ada fingerprint sensor. Fingerprintnya pakai yang biasa, nggak kayak di iPhone 7 atau iPhone 8. Untuk bahannya sih kelihatan aluminium ya. Untuk desainnya juga sisi kanan ya, ada tombol volume nih, sisi atasnya nih tombol on off. Ini nih yang paling gue suka nih, earphone jack 3,5 mm, sensor buat smart keyboard. Di bagian bawahnya nih ada 2 speaker nih. Menurut gue nih suaranya tuh kenceng, bagus. Colokannya tuh masih pakai lightning cable. Nah, untuk layarnya sendiri nih, video, streaming, YouTube itu udah, menurut gue sih itu udah lebih dari cukup sih. Tapi ada minusnya nih, karena iPad ini rasionya itu 4:3. Rata-rata film itu rasionya tuh pakai 16:9. Nah, pas dipakai di sini nih, filmnya tuh agak panjang gitu jadinya. Jadi masih sisa bezel atas tuh sama bezel bawah tuh tebel banget. Tapi tetap nyaman sih. Soalnya dari sisi audionya juga outputnya tuh bagus. Hello boys. Enak buat nonton tuh, udah enak banget sih. Di iPad Air 3 ini nih, dia juga ada fitur True Tone. True Tone itu nggak ada di varian iPad 7. Buat baca, buat nonton, warnanya tuh lebih warm, lebih enak gitu di mata. Nah, di baterainya ini nih, dia pakai baterai 8000 mAh dan menurut gua itu udah cukup banget sih itu. Soalnya buat keseharian gua tuh, gua pakai sehari aja tuh nggak habis, tuh masih sisa. Itu screen on time-nya itu 7 jam 35 menit. Itu dari 100%, baterainya itu sampai sekitar 18% lah. Nah, ngecasnya itu tuh yang lama tuh. Soalnya di kepala casannya itu dia pakai 12 watt. Jadi untuk pengecasan itu agak lama ya. Soalnya kan baterai 8000, casannya 12 watt nih. Ngecasnya tuh bisa sampai 2 jaman lah, atau bahkan bisa sampai 3 jam sih gua ngecas. Makanya nih, setiap gua mau ngecas, gua tuh ngecasnya paling malam. Pas mau tidur tuh gua cas tuh. Nah, paginya udah penuh. Buat seharian juga udah oke banget. Gue pakai full aja nih, mainin game, nonton segala macem seharian itu masih sisa baterainya. Dan RAM-nya itu dia pakai 3 GB. Untuk sekelas Apple sih menurut gue ini udah lebih dari cukup sih. iPad Air 3 ini dia juga support sama Apple Pencil generasi pertama. iPad Air 3 ini juga bisa pakai smart keyboard. Nah, untuk kameranya sendiri nih, kamera belakangnya tuh dia pakai 8 megapiksel. Depannya tuh 7 megapiksel. Buat apaan sih emang kamera di iPad? Ternyata berguna juga nih buat foto dokumen. Kamera belakangnya nih dia nggak ada flashnya. Terus juga iPad ini tuh mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Nah, ini jadi video dari kamera depan.
Gua pakai settingan 1080p 30 fps. Stabil sih. Nah, kalau ini dari video kamera belakang, gua pakai 1080p 30 fps. Dan slow-mo-nya itu di 240 fps. Dan untuk videonya dilengkapi dengan stabilizer. Nah, ini jadi video dari kamera depan. Pas gua coba nih main game di iPad R3 ini nih, wah kenceng banget bos, stabil lagi. Apalagi buat main Call of Duty, PUBG Mobile, pas kita rame tuh FPS-nya tuh nggak drop. Tapi sayang nih, iPad-nya nih kalau buat ngegame PUBG sama Call of Duty itu agak kegedean sih. Soalnya jari gue tuh nggak biasa gitu. Ya paling harus dibiasain lagi sih buat ngegame-nya. Nah untuk kelebihannya sih, yang tadi gue bilang ya, dia tuh masih punya jack
3,5 mm. iPad Pro 2018 tuh dia nggak pakai. Dan untuk kelebihan yang lain sih menurut gue itu yang paling worth it dibeli itu buat edit video tuh udah lancar banget deh, nggak pakai nge-lag dan nggak pakai panas-panas. Enak sih nih buat ngegame tuh, device-nya tuh nggak terlalu panas, masih nyaman deh buat dipegang itu. Lu kalau pengen beli device buat browsing Netflix, apa YouTubean atau streaming, gua saranin sih di iPad 7 aja sih, karena itu udah cukup banget dan harganya juga nggak terlalu mahal, lebih murah dari ini. Tapi kalau lu pengen yang buat ngedit tuh kenceng, terus buat ngedit foto, ngedit video tuh kenceng, terus juga ada True Tone-nya, ini sih lu harus pilih ini. Buat teman-teman nih yang pengen beli budget di bawah 10 juta tuh, ini tuh udah worth it banget nih, iPad Air 3. Kalau menurut gua sih ini buat yang suka ngedit foto di Lightroom tuh jadi gampang, tinggal colok pakai dongle, pakai micro SD, tinggal langsung masukin ke Lightroom, tinggal edit, share di Instagram apa di Twitter, nggak perlu bawa laptop, pakai kayak gini doang, simple, tinggal bawa kayak gini aja di tas. Terus baterai juga dia bisa seharian lebih. Oke, gitu aja. Kalau kalian mau request video, kalian boleh komen di bawah ya, nanti siapa tahu gue bisa reviewin gadget buat kalian yang request. Kalau kalian suka nih sama video ini nih, jangan lupa di like sama di subscribe. Oke, gitu aja dari gua Tio Nugroho, dan see you di video selanjutnya.